Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Mitologi Yunani adalah sekumpulan mitos dan legenda yang berasal dari Yunani kuno dan berisi kisah-kisah mengenai dewa dan pahlawan, sifat dunia, dan asal-usul serta makna dari praktik ritual dan kultus orang Yunani kuno. Mitologi Yunani merupakan bagian dari agama di Yunani kuno. Para sejarawan modern mempelajari mitologi Yunani untuk mengetahui keadaan politik, agama, dan peradaban di Yunani kuno, serta untuk memperoleh pemahaman mengenai pembentukan mitos itu sendiri. Mitologi Yunani juga merupakan suatu hal yang selalu menarik untuk dibahas dan diperbincangkan, sehingga selalu merujuk kepada dewa dan dewi Olimpian. Dewa atau dewi Olimpian adalah penguasa para dewa yang menggantikan para titan setelah mereka jatuh. Mereka disebut Olimpian karena Olympus adalah istana mereka, yang mana dikatakan bahwa Olympus ini adalah gunung paling tinggi di Yunani. Kemudian, para dewi dan dewa Olimpian membentuk keluarga. Mitologi Yunani telah banyak mempengaruhi budaya, seni, dan sastra dunia barat dan terus menjadi bagian dari warisan dan bahasa barat. Sejak masa kuno hingga sekarang, banyak penyair dan seniman yang mengambil inspirasi dari mitologi Yunani dan menemukan banyak relevansi dan makna kontemporer dalam tema-tema mitologi Yunani. Adakah yang belum mengetahui mitologi Yunani? Berikut kami akan mengulas fakta dewa-dewi mitologi Yunani versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta, karena bersama Yeni Fakta kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, Hestia adalah yang tertua di antara para dewa. Banyak yang mengira bahwa Zeus adalah dewa tertua karena terkuat dan merupakan penguasa langit dan raja para dewa. Namun, sebenarnya justru Hestia, sang dewi penjaga perapian yang merupakan dewi tertua di antara dewa-dewi Olympus lainnya. Dewi Hestia adalah yang terlahir pertama, lalu diikuti Dewi Demeter, Dewi Hera, Dewa Hades, Dewa Poseidon, dan yang terakhir yang paling terkenal adalah Dewa Zeus. Yang kedua, Hermes. Hermes dikenal sebagai dewa yang cerdas dan tampan. Padanannya dalam mitologi Romawi adalah dewa Merkurius. Hermes adalah putra Zeus dengan istrinya yang bernama Maia. Ia merupakan dewa pengantar pesan, dewa penunjuk jalan, dewa pelindung para petualang, dan dewa penuntun arwah. Dijuluki sebagai Psychopompos yang berarti dewa pengantar arwah yang menuju dunia bawah. Ia dapat melintasi 3 dunia, yaitu dunia para dewa, dunia manusia, dan dunia kematian atau dunia bawah. Yang ketiga, Dewi Artemis. Artemis adalah dewi bulan, pelindung alam dan hewan liar. Ia senang berburu bersama saudaranya Apollo. Ia juga merupakan dewi kesucian dan kesuburan. Untuk itu, para pengikutnya pun diharuskan untuk menjaga kesuciannya. Ia digambarkan sebagai gadis muda yang cantik, selalu membawa busur dan panah, serta dikelilingi oleh hewan-hewan kesayangannya seperti rusa, serigala, dan babi hutan. Ia dan saudaranya memiliki kemampuan memanah terbaik di antara para dewa Olympus. Yang keempat, Dewa Ares. Ares merupakan anak Zeus dan Hera. Ia merupakan dewa perang yang terkenal karena kebrutalannya dalam bertempur. Masyarakat Romawi kuno menyebut Ares sebagai dewa Mars. Meskipun Ares dikenal sebagai dewa perang, namun banyak kerajaan yang tidak ingin menyembahnya karena dianggap terlalu kejam dan tidak memiliki belas kasihan. Ia dikenal sebagai dewa yang penuh kemarahan. Penggambaran dirinya adalah diliputi api, biasanya mengenakan baju jirap perang dan helm, serta memegang tombak. Amazon, Harmony, dan Eros atau biasa disebut Cupid adalah anak-anak Ares dan Aphrodite. Yang kelima,
Dewa Dionysius. Dewa Dionysius adalah anak dari dewa Zeus dengan salah seorang perempuan biasa. Jadi, awalnya Dewa Dionysius adalah manusia setengah dewa. Namun, konon suatu ketika, Dewa Dionysius yang saat itu masih manusia menemukan buah anggur dan membuatnya menjadi minuman anggur yang sangat digemari oleh rakyat Yunani. Banyak kemudian menjadi pengikut dari Dewa Dionysius, bahkan mendewakannya. Kemudian pada akhirnya, Dewa Dionysius benar-benar diangkat menjadi dewa dan salah satu dari ke-12 Olimpia. Yang keenam, Zeus atau Jupiter. Zeus adalah penguasa tertinggi. Ia menjadi penguasa langit, dewa hujan, dan pengumpul awan yang memiliki halilintar mengerikan. Kekuatannya jauh lebih besar dibandingkan para dewa lainnya. Zeus juga merupakan dewa yang mudah jatuh cinta pada wanita dan berusaha menyembunyikan perselingkuhannya dari istrinya. Meskipun Zeus memiliki konflik seperti yang diceritakan dalam mitologi, namun Zeus adalah dewa tertinggi dan abadi. Zeus juga merupakan raja dan pimpinan dari para dewa. Yang ketujuh, Hera atau Juno. Hera adalah saudara perempuan Zeus sekaligus sebagai istrinya. Pernikahan menjadi perhatian khususnya karena ia adalah dewi pelindung pernikahan. Kemudian ia juga sebagai dewi kelahiran dan persalinan para wanita dan pengatur bintang-bintang di angkasa. Dikatakan bahwa Hera adalah ratu para dewa, bersinggasana emas, paling cantik di antara para dewi dan merupakan wanita agung. Semua yang mendiami Olympus memuja dan menghormatinya seperti Zeus. Hera memiliki 3 orang anak yaitu Ares, Hephaestus, dan Eileithyia. Yang kedelapan, Poseidon atau Neptune. Poseidon adalah penguasa lautan, merupakan saudara laki-laki Zeus dan punya kedudukan terkemuka kedua setelah Zeus. Istri Poseidon adalah Amphitrite, cucu dari Ocean. Poseidon memiliki istana yang megah di bawah laut, namun ia lebih sering berada di Olympus. Poseidon juga dikenal sebagai dewa gempa bumi dan pembawa badai karena ia mampu mengendalikan lautan dan dunia bawah laut. Poseidon selalu digambarkan sebagai dewa yang perkasa dengan membawa trisula, tombak bermata 3 yang mana tongkat itu bisa mengguncang dan menghancurkan apapun yang diinginkannya. Yang kesembilan, Hades atau Pluto. Hades merupakan saudara ketiga para dewa Olympians. Ia memiliki istri yang bernama Persephone. Hades mendapat tempat dunia bawah atau neraka. Ia adalah dewa orang mati dan harta kekayaan. Karena logam mulia tersembunyi di perut bumi, Hades merupakan dewa yang mengerikan. Tidak berbelas kasih, namun ia bukan dewa kejahatan. Yang ke-10, Pallas Athena atau Minerva. Athena adalah satu-satunya putri Zeus yang tidak memiliki ibu. Athena memimpin 3 dewi perawan yang mendiami Olympus. Athena digambarkan sebagai dewi perang yang sengit, memakai baju perang dengan pelindung kepala dan memegang perisai serta tombak. Ia juga merupakan dewi pelindung kehidupan, dewi kerajinan tangan, kebijaksanaan, dan pertanian. Ia adalah putri kesayangan Zeus sehingga memberi kepercayaan kepadanya untuk membawa ikat pinggang dan halilintar milik Zeus. Yang ke-11, Phoebus Apollo. Apollo adalah putra dari Zeus dan Leto. Ia adalah dewa matahari, cahaya, musik, ramalan, panahan, penyembuhan dan pelindung kaum muda. Ia memiliki saudara kembar yaitu Artemis. Apollo memiliki wajah yang tampan. Karena ketampanannya itu ia menjadi angkuh. Ia juga dikenal sebagai dewa pemarah. Yang ke-12, Aphrodite atau Venus. Dewi Venus adalah dewi cinta dan keindahan. Ia selalu digambarkan memiliki paras yang cantik rupawan sehingga membuat siapapun yang melihatnya akan jatuh cinta. Ia merupakan dewi yang sangat menarik yang bahkan mencuri dengan akal yang bijaksana. Ia juga adalah istri dari dewa Hephaestus. Demikianlah ulasan para dewa-dewi dari mitologi Yunani kuno versi Yeni Fakta.
Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.